pembahasan yang akan kami bahas adalah yang pertama itu hakikat penelitian, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga ruang lingkup penelitian, dan yang keempat etika penelitian. Hakikat penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan solusi pada sebuah masalah yang diteliti. Mengenai tujuan penelitian. Tujuan penelitian ada 3. Yang pertama, tujuan penemuan atau eksploratif, di mana tujuan penelitian ini dapat menemukan sebuah pengetahuan baru dalam bidang tertentu. Yang kedua ialah tujuan pengujian atau verifikatif, di mana tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi dan menganalisis serta menguji kebenaran pada bidang yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga ialah pengembangan, di mana tujuan penelitian ini untuk mengembangkan sebuah pengetahuan dalam bidang yang telah ada. Selanjutnya ialah ruang lingkup penelitian, di mana ruang lingkup penelitian adalah sebuah metode untuk pembatasan permasalahan dalam ilmu yang akan dikaji dalam kajian ilmiah. Artinya, ruang lingkup adalah batasan subjek yang akan diteliti, dapat berupa batasan masalah ataupun jumlah subjek yang diteliti, materi yang akan dibahas maupun variabel yang akan diteliti. Cara menentukan ruang lingkup penelitian. Pertama, menentukan batasan masalah. Maksudnya, di dalam penelitian, kita harus menentukan batasan masalah agar penelitian tersebut lebih fokus dan lebih spesifik, sehingga lebih terarah dan lebih mendalam juga, dan dijauhkan dengan gangguan yang ada di dalam penelitian tersebut. Kedua, sesuaikan dengan keberadaan data penelitian. Maksudnya, dengan adanya keberadaan data penelitian di lapangan, kita tidak akan menemui jalan buntu dalam melakukan suatu penelitian, dan kita juga tahu langkah-langkah selanjutnya dalam menyelesaikan suatu penelitian. Ketiga, memahami penelitian. Maksudnya itu, kita harus mengerti dan memahami esensi penelitian tersebut secara keseluruhan, sehingga tidak terjadi kegagalan dalam memahami desain penelitian yang kita ambil. Keempat, masalah yang diambil mempunyai urgensi dan daya tarik. Maksudnya itu, jika penelitian yang kita ambil tak menarik dan tak memiliki urgensi, lalu buat apa? Maka seharusnya kita itu harus memilih penelitian sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki daya tarik. Selanjutnya tentang etika penelitian, di mana etika berasal dari bahasa Yunani yang artinya ethos, yaitu kebiasaan dan peraturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Refleksi filsafati atas moralitas masyarakat. Kode etik peneliti adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian. Etika penelitian. Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, yaitu norma pertama yaitu norma sopan santun, dan norma kedua adalah norma hukum. Norma sopan santun berkaitan dengan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat, sedangkan norma hukum mengenai pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran, dan norma moral yang meliputi etikat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Selanjutnya, prinsip etika penelitian. Prinsip etika penelitian dibagi menjadi 5, yaitu menghormati harkat dan martabat manusia, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian, yang ketiga menghormati privasi dan kebiasaan subjek, dan keempat memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan, dan yang terakhir keadilan. Kesimpulan yang kami dapat dari pembahasan kami tadi adalah bahwa penelitian adalah suatu kegiatan yang menghasilkan pengetahuan yang benar dan berfungsi untuk mengatasi suatu permasalahan, di mana dalam melaksanakan suatu penelitian harus ditaati ataupun diikuti suatu etika penelitian yang berfungsi untuk melancarkan proses penelitian yang akan dilakukan.
Jadi sebagai mahasiswa yang akan menutup masa perkuliahan dengan skripsi, kita harus mengikuti semua syarat-syarat maupun etika dalam penelitian. Demikian presentasi kami dan video pembelajaran kami. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih.